Rumah Tahfidz At-Taqwa berkisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ya, udah Ustazah tahu ya. Kisahnya adalah tentang satu sikap yang sangat dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, sikap apa ya? Yang tahu nggak? Ya, belum ada yang tahu. Yaitu sikap mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Ternyata, teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengajarkan para sahabat-sahabatnya untuk mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Nah, buktinya ada dua nih. Ustazah punya dua kisah. Siapa yang mau mendengarkan? Ya. Kisah yang pertama adalah kisah 3 orang sahabat yang terluka ketika perang Yarmuk. Kisah ini dari Abdullah bin Mus'ab Az-Zubaidi dan Hubayb bin Abi Sabit menceritakan bahwa telah syahid pada perang Yarmuk Al-Harith bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Nah, ketika itu kondisi mereka sedang kritis karena habis perang, mereka lelah, mereka capek, mereka lapar, dan mereka haus. Nah, tetapi ketika mereka akan diberikan minum oleh seseorang, mereka saling menolak untuk meminum. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ya, dan lain mengatakan ketika setelah perang Badar itu, salah seorang dari mereka yang bernama Ikrimah itu meminta minum. Kemudian ketika Ikrimah hendak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Ikrimah melihat ke siapa? Melihat Suhail, teman-teman. Iya, melihat Suhail. Ternyata Suhail juga ingin minum. Kemudian karena kasihan Ikrimah kepada Suhail, Ikrimah lalu memberikan minum itu kepada Suhail. Iya, wahai Suhail, minumlah airku. Ya, ketika Suhail juga akan minum, teman-teman, Suhail melihat kepada siapa? Kepada Al-Harith. Iya, kepada Al-Harith. Ketika Suhail hendak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Al-Harith melihat, kok aku juga haus ya. Nah, dari situ Suhail lalu memberikan air minumnya kepada Harith. Nah, belum sampai air itu kepada Harith, ternyata teman-teman, ketiga orang itu meninggal dunia dalam keadaan syahid. Nah, kenapa bisa mati dalam keadaan syahid? Karena mereka sangat saling menghargai orang-orang yang saling membutuhkan. Iya, sama seperti kita, teman-teman. Ketika teman kita di kelas ada yang tidak membawa pensil contohnya, atau tidak membawa pulpen. Nah, kalau misalkan kita punya 2 pulpen, boleh kita pinjamkan kepada teman kita, karena itu akan menjadi pahala bagi kita. Iya, teman-teman. Kemudian kisah yang kedua, yaitu adalah kisah seorang sahabat Nabi yang kedatangan tamu. Ketika suatu hari rumah sahabat Nabi diketuk oleh tamu. Tok tok tok, Assalamualaikum. Sahabat Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian sahabat Nabi langsung bertanya ke istrinya, wahai istriku, apakah ada sesuatu atau makanan yang bisa kami suguhkan untuk tamu kami? Istrinya menjawab, Wahai suamiku, kita tidak memiliki apa-apa. Kita hanya mempunyai makanan, dan itu pun hanya cukup untuk anak-anak kita makan nanti. Nah, kemudian teman-teman, karena sahabat ini
sangat menghargai tamunya dan sangat memuliakan tamunya, sahabat ini berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, ajaklah anak-anak kita bermain, ajaklah anak-anak kita keluar, berjalan-jalan atau beraktivitas. Kemudian apabila mereka lapar, ajaklah mereka tidur." Nah, kemudian yang paling mengejutkan lagi, dan apabila tamu kita, tamu kami masuk ke ruang makan kami, silakan suguhkan makanan yang ada. Nah, lalu padamkanlah matinya. Apa? Lalu padamkanlah lampunya. Nah, jadi ketika anak-anaknya itu sedang bermain, kemudian mereka itu lapar, mereka diajak tidur oleh ibunya atau istri dari sahabat Nabi itu. Nah, ketika mereka tidur, maka masuklah tamu itu ke ruang makannya. Nah, ketika masuk ke ruang makannya, maka lampunya dipadamkan, teman-teman, atau dimatikan biar suasananya gelap, biar nggak ketahuan bahwa anak-anak sahabat itu sedang tidur dalam keadaan lapar. Masya Allah, barakallahu fiik ya teman-teman. Nah, hikmah dari kisah ini apa? Bahwa kita salah satunya adalah barang siapa yang sangat menghargai tamu, yang sangat memuliakan tamu, bahwa dia akan dimuliakan juga oleh Allah. Ya, tatkala pagi teman-teman, setelah menjamu tamu itu, sahabat dan istrinya menuju Rasulullah SAW. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Lalu Rasulullah langsung memuji mereka teman-teman dengan menyebut nama Allah. Masya Allah, barakallahu fikuma. Sungguh perlakuan kalian itu terhadap tamu itu sangat mengagumkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena mereka sangat menghargai dan menghormati tamu mereka. Ya, ternyata cuma perlakuan seperti itu Allah sangat kagum kepada mereka teman-teman. Sampai-sampai karena perlakuan mereka itu Allah menurunkan ayat tentang menghargai tamu, ya, menjamu tamu dengan hal-hal yang baik, ya, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Ya, itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian teman-teman, hikmah dari semua kisah yang tadi Ustazah kisahkan adalah yang pertama, dahulukan saudara yang membutuhkan dari kita dalam hal dunia. Seperti tadi, memuliakan dan menghormati tamu, ya. Ketika ada tamu datang, ketika ada teman-teman kita datang nih ke rumah misalnya, maka kita harus memberikan apa yang terbaik yang kita punya. Insya Allah, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Ya, insya Allah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, hikmahnya apa? Yaitu jangan pelit ketika saudara kita ada yang membutuhkan bantuan kita. Iya, misalkan Ustazah minta tolong nih ya, tolong dek ambilkan buku di rak buku, Ustazah sedang sibuk misalkan. Nah, teman-teman kira-kira mau membantu Ustazah nggak ya? Mau membantu Ustazah nggak? Iya, insya Allah teman-teman mau membantu Ustazah ya? Mau, iya, alhamdulillah. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman mau membantu Ustazah, berarti teman-teman sudah berbuat kebaikan kepada Ustazah ya? Iya, baik. Kemudian hikmah yang ketiga adalah biasakan membantu orang lain. Sama tadi seperti contohnya ya. Ini Ustazah ambil contohnya dari rumah kalian ya. Misalkan ada bunda yang meminta kalian untuk membelikan sesuatu ke warung. Tolong adek belikan minyak ke warung untuk ibu. Ibu sedang masak karena ibu sedang sibuk, jadi ibu nggak bisa ke warung sendiri ya. Iya, kemudian kalau misalkan teman-teman mau nih bantu ibu beliin minyak, nah teman-teman Masya Allah, itu sudah dapat pahala yang luar biasa.
Iya, baik teman-teman. Insya Allah, barakallahu fikum teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, generasi siapa? Jadi generasi yang hidup bersama Rasulullah, yaitu para sahabat. Nah, insya Allah kisah tentang keteladanan yang luar biasa ini adalah mengenai kisah besar. Kisah itu apa sih? Nah, itu adalah kita mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Nah, nanti didengarkan kisahnya ya, insya Allah sangat bermanfaat dan bisa kita praktikkan untuk mendapatkan pahala berlimpah dari Allah. Baik, kisah yang pertama soal kisah ada datang dari 3 sahabat mulia. Jadi Abdullah bin Al-Zubairi itu menceritakan ada 3 orang yang syahid dalam perang Yarmouk. Jadi mereka syahid itu bukan karena dipenggal kepalanya oleh musuh, atau karena terkena panah, atau karena tomat dan sebagainya. Jadi karena itu apa? Karena haus, ya, karena kehausan. Ini dikisahkan bahwa sahabat itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal, ada Al-Harith bin Hisham dan Suhail bin Amr. Nah, ketiga sahabat ini pada saat perang Yarmouk mereka mengalami kehausan, ya, haus sekali sampai mereka seakan-akan dekat dengan kematiannya, dengan ajalnya. Nah, kemudian ada salah satu sahabat yang mengantarkan pada mereka minuman. Nah, setelah ini salah satu yang diantarkan pertama adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, Ikrimah ini ketika ditawarkan minuman air kepadanya, dia melihat ada Al-Harith. Ada Al-Harith sambil melihatnya sambil seperti kehausan. Akhirnya Ikrimah menolak untuk meminum air tersebut dan meminta agar air tersebut diberikan kepada Al-Harith. Masya Allah, ketika diberikan kepada Al-Harith, Al-Harith pun menolak karena melihat Suhail bin Amr juga sedang kehausan. Nah, sehingga air tersebut kemudian diangkatkan kepada Suhail. Nah, tetapi sebelum sampai kepada Suhail dan belum sempat diminumnya, ternyata qadarullah dan sahabat yang mulia ini sudah meninggal, sudah syahid. Masya Allah, jadi mereka sampai meninggal dunia karena ingin mengutamakan teman-temannya. Adakah seperti itu di zaman ini? Nah, insya Allah nanti kita semua ya, teman-teman semuanya akan mengawali lahirnya kembali sifat kisah ini. Kemudian kisah yang kedua adalah tentang seorang sahabat yang kedatangan tamunya. Seorang sahabat itu kedatangan tamu, kemudian suaminya ini masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada istrinya, misalnya seperti ini, Bunda, apakah di rumah kita ada makanan untuk kita sajikan kepada tamu kita ini? Kemudian bundanya menjawab, subhanallah ayah, ternyata kita tidak punya apa-apa selain makanan yang nanti akan kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, nggak ada makanan lagi. Misalnya kita di rumah cuma ada kue. Nah, untuk anak-anak saja. Tapi Masya Allah, kata ayahnya bagaimana? Baik bunda, kalau begitu silahkan anak-anak kita bunda ajak main aja. Nah, nanti kalau mereka lapar dan minta makan, silahkan bunda tidurkan mereka, diajak untuk tidur. Kemudian ketika tamunya datang, bawa masuk ke ruang makan, matikan lampunya supaya tamunya tidak melihat. Kemudian sajikan makanan kepadanya dan tampakkan kepadanya bahwa seolah-olah kita juga sedang makan. Nah, akhirnya benar ketika tamunya datang masuk ke ruang makan, lampunya dimatikan, kemudian tamu tersebut makan. Tamu itu mengira bahwa keluarga ini ikut makan bersamanya, padahal Insya Allah keluarga ini tidur dalam kondisi perut yang kosong dan kelaparan. Nah, kemudian pagi harinya suami dan istri ini, sahabat Nabi ini datang menemui Rasulullah dan berkata, menceritakan kejadian yang semalam mereka alami. Lalu kata Rasulullah, Insya Allah Allah memuji kalian. Bahkan Allah heran, kenapa ada orang yang begitunya mendahulukan orang lain dibanding dirinya dan anak-anak. Insya Allah ya. Nah, kemudian peristiwa ini yang menjadi
menjadi sebab turunnya Quran surat Al-Hasyr ayat 9, ayat 9. Nah, kemudian kisah yang ketiga dari luar biasaan sikap kisarnya para sahabat adalah diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Suatu hari ada seorang sahabat yang mendapat hadiah kepala kambing, ya, sebuah kepala kambing, kemudian diantarkan ke rumah sahabat itu. Tapi masya Allah, sahabat itu mengatakan, oh, sepertinya saya tidak berhak nih dengan kepala kambing ini, karena ada yang lain yang lebih berhak. Nah, sehingga kepala kambing itu diantarkanlah ke rumah orang lain. Nah, yang orang yang pertama, orang yang kedua pun merasa tidak berhak dengan kepala kambing itu karena ada yang lebih membutuhkan. Akhirnya diantarkanlah kepala kambing itu kepada orang ketiga. Orang ketiga pun sama seperti orang pertama dan kedua. Dia merasa tidak berhak dengan kepala kambing itu karena ada orang lain yang lebih membutuhkan. Seperti itu, kepala kambing itu dia muter-muter ke rumah-rumah, tetapi tidak ada satupun yang mau menerima sampai kepala kambing itu akhirnya datang ke rumah orang Allah, ya. Nah, kisah-kisah kemuliaan seperti ini harus kita usahakan ya untuk diteladani. Jadi misalnya nih di kelas ada yang mau pinjam pensil, siapa nih yang mau pinjamkan pensil? Harus buru-buru. Ini saya berbuat kebaikan, jangan kamu dulu. Nah, dalam hal akhirat tidak boleh mendahulukan orang lain, tetapi dalam hal dunia kita harus mendahulukan orang lain. Misalnya ada yang berbagi, tapi berbaginya cuma sisa satu jajannya, makanannya. Nah, maka nanti kita persilahkan makanan itu untuk teman kita dulu, kan diambil dulu. Nah, nanti temannya kan bisa berbagi dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi tidak memikirkan dirinya sendiri dalam hal dunia, tapi harus membantu. Tapi sebaliknya, dalam hal akhirat kita harus mendahulukan diri kita sendiri. Jadi berlomba-lomba. Misalnya sudah azan, jangan kamu dulu deh, jangan dulu, nanti saya belakangan ya, nggak apa-apa. Dan seperti itu, tapi berlomba-lomba untuk mengambil wudhu duluan supaya ada di saf depan. Jadi juga dengan ketika sholat, ada saf yang masih kosong, kamu dulu deh yang ngisi di depan, saya mah di belakang juga nggak apa-apa. Nah, itu ya. Nah, baik anak-anak yang saudara sayang Allah, demikian kisah yang saudara sampaikan. Ustaz akan menyebutkan beberapa hikmah ya. Yang pertama, kita harus mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, tapi sebaliknya dalam urusan akhirat kita harus maju terlebih dahulu, ya. Jadi kita sendiri yang didahulukan, baru orang lain. Kalau dalam urusan akhirat, ibadah, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus membantu orang yang kesulitan. Nah, berikutnya yang ketiga, tidak boleh peduli, kita harus berbagi kepada sesama. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi semangat berbagi dan mendahulukan orang lain. Insya Allah ya. Nah, kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, dia kedatangan tamu. Teman-teman pernah ya di rumahnya datang tamu ya? Insya Allah pernah. Nah, bagaimana adabnya? Ternyata ini kita bisa ambil pelajaran dari kisah tersebut. Jadi ketika datang tamu ke rumah seorang sahabat Ansar ini, beliau bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah di rumah kita ada makanan? Kemudian istrinya menjawab, wahai suamiku, ternyata makanan yang tersisa hanyalah untuk anak-anak kita dan tidak ada makanan lagi selain itu. Jadi makanannya nih teman-teman hanya tinggal untuk anak-anak mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat Ansar itu? Ternyata sahabat Ansar itu mengatakan kepada istrinya, ajaklah bermain anak-anak kita. Ya, anak-anaknya diajak bermain, biar apa? Biar tidak ingat untuk makan. Ketika anak-anak kita nanti lapar, ajak saja dia untuk tidur. Nah, teman-teman, jadi anak-anak yang lapar malah disuruh
tidur, bukan diberikan makanan. Lalu makanan tadi yang tersisa untuk siapa? Untuk siapa? Ayo. Untuk tamu yang datang ke rumah sahabat Ansor tadi. Insya Allah, ya. Jadi sahabat Ansor tadi berkata, makanan ini berikan saja kepada tamu-tamu kita. Ketika tamu-tamu kita nanti masuk ke dalam ruang makan, matikan lampunya. Biar apa nih kira-kira ya? Ketika masuk ke ruang makan disuruh matikan lampu. Tujuannya apa? Supaya tamu-tamu tersebut tidak melihat kalau tuan rumahnya tidak memiliki makanan. Makanannya hanya tersisa untuk tamu tersebut. Jadi, sahabat Ansor tadi berkata, kita ketika tamu-tamu itu makan, kita pura-pura makan. Kalau keadaannya gelap kan nggak kelihatan ya teman-teman ya. Jadi pura-pura makan. Jadi tamu-tamunya makan, kita temani, tapi kita hanya pura-pura makan saja. Padahal piringnya kosong. Piringnya hanya berisi makanan untuk tamu tersebut, teman-teman. Ya, coba bayangkan nih teman-teman. Ketika di rumah makanannya hanya ada sedikit, lalu datang tamu. Kira-kira makanan itu diberikan kepada tamunya, padahal teman-teman lapar. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah itu, ya, tadi pemilik rumahnya, sahabat Rasulullah beserta dengan istrinya, sama dengan anaknya, itu tidur dalam keadaan lapar, teman-teman. Tidur dalam keadaan lapar karena makanannya sudah diserahkan kepada tamu tersebut. Esok harinya, sahabat Rasulullah beserta istrinya ini ingin menceritakan kejadian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Rasulullah sudah tahu lebih dahulu yang melalui wahyu bahwa Rasulullah menyampaikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga tersebut. Ya, Masya Allah, langsung dapat ujian dari Allah. Allah kagum atas tindakan sahabat Ansor tersebut. Allah kagum karena sahabat Ansor tersebut lebih mementingkan tamunya daripada kepentingan dirinya sendiri. Dirinya sedang lapar, padahal dirinya dan anak-anaknya juga sedang lapar butuh makanan. Tapi makanannya diberikan kepada orang lain. Masya Allah, ya. Kisah yang ketiga. Ini jadi ada seorang sahabat Rasulullah juga, ya. Ini mendapat hadiah kepala kambing. Nah, ketika mendapat hadiah kepala kambing, hal pertama yang terpikirkan oleh sahabat tersebut adalah tetangganya, teman-teman. Oh, tetanggaku ada yang lebih membutuhkan daripada aku. Lebih baik kepala kambing ini diberikan saja kepada tetanggaku tersebut. Lalu hadiah kepala kambing tadi diberikan kepada tetangganya, pada sahabat Rasulullah yang lainnya. Nah, orang yang kedua ini yang menerima hadiah kepala kambing, ternyata dia berpikir hal yang sama. Ketika dapat hadiah dari tetangganya, dia berpikir, aku tidak pantas menerima hadiah ini karena ada tetanggaku yang lebih pantas. Lalu dia memberikan hadiah kepala kambing itu pada tetangganya lagi. Dan seterusnya, teman-teman, hingga hadiah tersebut kembali lagi kepada penerima yang pertama tadi. Ya, Masya Allah. Coba teman-teman ya, dengan kita mendengarkan kisah-kisah tersebut, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketiga kisah ini, kita bisa lihat hal yang pertama adalah bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mementingkan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri dalam urusan dunia. Maksudnya apa? Dalam urusan dunia seperti tadi contohnya, ada makanannya lebih diberikan kepada orang lain yang membutuhkan
daripada untuk dirinya sendiri. Kemudian dapat hadiah. Nah, hadiah itu dia memikirkan bahwa ada yang lebih butuh hadiah ini daripada dirinya sendiri. Tapi tidak berlaku untuk ibadah, ya. Tidak boleh nih teman-teman ketika dalam waktu salat berjamaah di masjid, kemudian aku mau mengamalkan kisah yang kemarin. Terus ada saf pertama kosong, teman-teman langsung nyuruh temannya, ayo silakan, kamu di depan aja, aku di belakang, gak apa-apa. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan dalam urusan ibadah, bukan dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan akhirat kita harus berlomba-lomba, ya. Jadi kalau ada saf depan kosong, segera diisi. Jangan meminta temannya yang isi, ya. Bukan seperti itu. Ini adalah contoh untuk urusan dunia. Jadi misalkan teman-teman ketika berangkat ke rumah tafsir dibekali oleh bunda makanan, ya kan? Nah, ketika sampai kelas ternyata ada temannya yang belum makan. Nah, kalau mengamalkan kisah yang tadi, berarti bagaimana? Apa yang teman-teman lakukan? Nah, coba makanan tersebut ditawarkan kepada teman kita, ya. Jadi seperti itu, mementingkan orang lain yang membutuhkan daripada dirinya sendiri. Dan apa keutamaannya? Tadi ya, Allah sampai memberikan pujian. Teman-teman kalau dipuji sama ayah bunda senang nggak? Pasti senang. Kalau dipuji sama guru, senang tidak? Pasti senang. Lalu bagaimana kalau teman-teman dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita, memuji kita? Nah, pasti itu adalah suatu kebahagiaan yang sangat besar ya teman-teman ya. Jadi itu, berbuat baiklah ya, pentingkan kepentingan orang lain dalam urusan dunia daripada diri kita sendiri. Baik, ada beberapa pelajaran yang akan Ustazah sampaikan ya, yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Yang pertama, ada yang tahu hikmahnya? Harus berbagi. Teman-teman pun sudah tahu ya hikmah dari kisah tersebut. Nah, tapi untuk saat ini Ustazah saja yang sebutkan ya. Nanti kalau ada kurang, nanti teman-teman tambahkan sendiri. Yang pertama hikmahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa kita harus mementingkan orang lain dibandingkan diri kita sendiri dalam urusan dunia. Apalagi bahwa orang tersebut membutuhkan. Pelajaran yang kedua, menolong yang membutuhkan bantuan. Misalkan teman-teman di kelas ya, di kelas ada yang ketinggalan alat tulis temannya. Nah, teman-teman bersegera untuk menolong teman kita yang membutuhkan. Atau misalkan qadarullah, ada temannya terjatuh. Nah, lalu bagaimana kalau lihat temannya terjatuh? Apakah ditertawakan? Tidak ya, segera ditolong, dibantu ya, seperti itu. Kita menolong, membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, tidak boleh pelit ya, tidak boleh pelit, karena Allah tidak suka dengan orang-orang pelit. Kalau kita memiliki lebih atau kita memiliki, maka bagilah kepada orang lain ya, itu akan lebih Allah suka, Allah sayang, Allah cinta dengan orang-orang yang suka berbagi. Dan sebaliknya Allah tidak senang, Allah tidak suka, tidak cinta dengan orang-orang yang